siang menjelang sore, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh mungkin ini para pendengarnya adalah aparatur sipil negara di berbagai pemerintahan daerah ya, di lingkungan pemerintahan daerah, luar biasa sekali. Selamat siang menjelang sore, selamat datang di Otda Talks episode pertama. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Senang sekali hari ini saya Rani Raj akan memandu selama 30 menit ke depan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan bosan-bosan sambil nunggu ngabuburitan. Kita akan ngobrol langsung di episode yang pertama ini. Tentunya Otda Talks menyediakan episode yang spesial karena ini merupakan episode perdana kami. Dan hari ini kita kehadiran tentunya orang yang spesial juga. Beliau adalah orang nomor 1 di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Akmal Malik Pilyang MSI. Halo Pak Akmal. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, harus sehat. Ini luar biasa sekali, suatu kehormatan ya Pak buat saya Pak bisa mencuri waktu Pak Akmal nih. Nah, sebelum kita mulai nih Pak ngobrol-ngobrolnya, saya juga mau memberitahu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung bahwa kita hari ini talk show-nya atau podcast-nya berjalan secara live ya. Jadi mumpung lagi live nih, mungkin nanti ada sedikit interaksi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin jika ada pertanyaan yang bisa kita lihat ya. Nanti ada komentar, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa mengirimkan chatnya di kolom komentar di Zoom, YouTube maupun di Instagram kita. Dan hari ini kita live melalui berbagai platform yang tersedia ya. Ada Instagramnya Kemendagri, mungkin ada yang live di Instagram Kemendagri, ada Instagram Dijen Otda juga. Halo semuanya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin boleh kita dada-dada ya Pak ya. Ada YouTube Dijen Otda juga, ada Facebook dan juga tentunya ada di Zoom ya, dan juga Spotify nanti akan kita upload juga tentunya ya. Nah, ngomong-ngomong di Otda Talks episode pertama nih Pak Akmal. Ya, barangnya. Kita kenapa bikin episode pertama ini jatuh di tanggal 30 tadi kalau kata Pak Akmal ini hari ini 30 April merupakan hari keterbukaan informasi ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kita dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mau memberikan informasi setransparan mungkin Ya, tentang apa sih yang kita lakukan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau Dijen Otda ya, pada saat ini. Mungkin apa sih Pak yang hits sekarang Pak? Sekarang itu bagi Oda kita terus mencoba untuk menghadirkan terobosan-terobosan baru berbasis digital. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kondisi pandemi COVID-19 ini membuat kita harus menjaga pertemuan-pertemuan secara fisik, kemudian menjaga protokol kesehatan. Artinya kita harus berinovasi, melakukan pendekatan-pendekatan digital untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya. Dan tentunya hari ini karena hari spesial di episode pertama, kita akan membongkar isu yang lagi hits banget nih Pak. Ya. Di kalangan tentunya para ASN baik di kementerian, lembaga maupun di pemerintahan daerah. Apalagi kalau bukan penyederhanaan birokrasi. Luar biasa betul, sekali ya. Betul. Nah, mungkin pertama kali sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, Bapak Akmal mungkin kenalan dulu kali Pak, kira-kira hari mungkin saya boleh turunin mic-nya Pak, mau izin sebentar. Lupa Pak, kita nggak boleh ada mohon izinan ya. Karena kita harus santai, kita relax, kita ngobrolnya santai aja. Jadi mungkin mohon izin, siap Pak, itu kita hindari dulu Pak sekarang ya Pak. Iya. Oke. Pak Akmal mungkin boleh Pak, bukan berkenalan sih, mungkin PKRK sudah berkenalan ya, cuma mungkin menceritakan kesibukan Ditjen Otda saat ini Pak. Kita bersyukur satu event yang cukup berat kemarin ya, memfasilitasi pelaksanaan pilkada, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan sudah terpilih kepala daerah yang pilihan rakyat. Betul. Nah sekarang kepala daerah harus bekerja, mereka bekerja dengan dukungan aparatur yang cakap, betul, kelembagaan yang ramping, dan prosedural yang jelas. Nah di sini kenapa kita berpikir ke depan kita harus menghadirkan isu tentang penyederhanaan birokrasi. Karena arahan Bapak Presiden kepada kita, bahwasanya kita harus bisa menghadirkan pelayanan publik yang murah, cepat, dan mendorong investasi swasta untuk berkembang. Nah persoalannya selama ini kelembagaan yang ada dalam pemerintah daerah kita dianggap cenderung memperlambat proses perizinan, pelayanan yang
lama, berbelit-belit dan sebagainya. Nah, bagaimanapun hebatnya seorang kepala daerah, aparatur ketika sistem dan kelembagaannya terlalu bertele-tele dan panjang, ini juga tidak akan bisa mendorong pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang mendorong masyarakat untuk bisa berinovasi dan mengembangkan ekonomi dengan tepat. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi saat ini di Janotda sedang fokus terhadap perbaikan-perbaikan birokrasi ya Pak ya. Ya, nah, ngomong-ngomong masalah penyederhanaan birokrasi, tadi kan kita sudah berbicara ya latar belakangnya mungkin. Jadi apa sih Pak sebenarnya penyederhanaan birokrasi itu Pak? Ini berangkat dari daya saing Indonesia dan investasi kan berada pada posisi tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia dan Asia Tenggara. Penyebabnya adalah pelayanan kita yang lama. Oke, betul-betul. Dengan kondisi seperti ini sulit bagi kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain di luar. Dan juga sulit bagi kita untuk mengundang investasi-investasi berbagai besar untuk masuk ke Indonesia sepanjang birokrasinya masih seperti sekarang. Berbelit-belit ya Pak, betul sekali. Nah itu kenapa bayangkan sekarang kita punya di tingkat provinsi itu lima tingkat ya. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan juga ada eselon 5 ya. Kemudian di provinsi di kota juga ada tertinggi eselon 2A, eselon 3, dan eselon 4. Bayangkan pengambilan kebijakan, sebuah kebijakan itu harus melalui 4 layer. Setiap tahap itu ya Pak ya. Dan masing-masing syukur mereka memiliki pemahaman yang sama. Persoalannya bisa jadi satu layer memiliki cara pandang terhadap regulasi yang berbeda. Ini menyebabkan kadang-kadang birokrasi itu menjadi lama karena perdebatan terhadap regulasi kita yang sudah banyak. Persoalannya regulasi kita banyak, strukturnya juga panjang, kemudian pemahaman masing-masing aparatur juga tidak bisa sinkron. Nah, disinilah saya katakan lengkapnya penderitaan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah. Nah, inilah kenapa kita ingin menghadirkan kelembagaan yang sederhana, prosedur yang jelas, dan tentunya murah ya, melalui hadirnya aparatur yang profesional. Sekarang ketika semua pihak ada jabatan struktural, ASN kita tuh cenderung nyaman di jabatan struktural. Betul sekali Pak. Cenderung nyaman dan akhirnya begini, tidak terpancing untuk berinovasi, tidak terpancing untuk berkompetisi, karena kan sudah punya jabatan. Betul. Ya, ini hal seperti ini yang kita kenapa pentingnya transformasi struktural ke fungsional agar mendorong ASN kita lebih kompetitif. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu tujuannya sebenarnya mendukung supaya aparatur sipil negara kita lebih kompetitif lagi ya, dan lebih berkreasi lagi, tentunya lebih semangat lagi. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa sih turning point atau titik tumpunya di mana kebijakan penyederhanaan birokrasi ini digalakkan dengan kuat sekali Pak? Ada nggak sih? Pak Presiden kan memberikan arahan agar minimal cukup 2 layer saja. Cukup 2 layer saja ya Pak ya. Artinya untuk di tingkat pusat, karena ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, nanti akan dijadikan 2 tingkat saja. Ada assalamualaikum dulu ya, biasa ya ini untuk Ibu sekalian, kita kembali lagi di Otda Talks
Mohon maaf tadi ada sedikit bukan gangguan ya, tapi kita ada biasa kalau live ya Pak, ada aja sedikit gangguan yang tidak bisa kita kendalikan. Tadi ada sedikit pengumuman karena kita juga sambil berlangsung di Kemendagri tentunya jam kerja para pekerja ya tentunya di Kemendagri. Jadi ada pengumuman dan juga ada azan juga ya Pak ya. Yeah. Baik, tadi kita ngomong-ngomong masalah tadi Pak, ada nggak sih momentum atau turning point ya Pak, kenapa kebijakan untuk penyederhanaan birokrasi ini menjadi digalakkan Pak di Indonesia? Ya. Arahan Bapak Presiden dalam Rakornas itu dengan seluruh Pemda pada tanggal 20 Juli 2019 yang lalu yang mengatakan agar semua Pemda segera melakukan pemangkasan. Pemangkasan terhadap struktur yang terlalu panjang menjadi 2 tingkat saja. Nah, tadi saya katakan di tingkat pusat itu sudah berjalan. Yeah. Nah, eselon pusat itu eselon 4 itu sudah hapus semua. Okay. Eselon 3 masih ada beberapa. Nah, tinggal lagi di pemerintahan daerah. Kenapa penting pemerintahan daerah? Karena dikatakan pemerintah daerah ini adalah eksekutor terhadap seluruh urusan-urusan presiden yang ada di daerah. Betul, betul. Kepanjangan tangannya ya Pak ya? Keberhasilan penyelenggaraan urusan-urusan yang ada di pusat itu tergantung seberapa bagus pemerintah daerah itu mengeksekusi. Nah, tentunya penting bagi kita untuk memastikan eksekusi terhadap urusan-urusan itu dijalankan secara efektif, dijalankan secara adil, dijalankan secara efisien dan profesional. Nah, ketika strukturnya dibikin panjang dan birokrasinya berumit, berbelit-belit ya Pak ya. Tentunya ini akan sulit urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah itu bisa dieksekusi dengan baik oleh pemerintah daerah. Itu kenapa penting sekali kita untuk melakukan penyederhanaan di tingkat lokal. Ketika di tingkat pusat sudah sederhana, lokalnya belum sederhana, tidak ada. Betul, tidak ada artinya juga ya Pak ya. Itu kenapa keduanya harus paralel. Pusat sudah mulai melakukan reformasi penyederhanaan struktur dengan baik. Nah, sekarang pemerintah daerah. Kita diberi deadline soal pada tanggal 30 Juni besok selesai. 30 Juni, tandanya 2 bulan lagi nih ya Pak, deadline PR-nya. Kenapa kita sekarang sudah membuat surat ke daerah, membuat surat edaran agar masing-masing daerah melakukan pemetaan, melakukan self assessment, agar mereka lebih paham struktur seperti apa yang simple, struktur seperti apa yang efektif yang bisa mendorong kinerja mereka lebih baik. Oke, luar biasa. Nih mungkin untuk yang nonton, Bapak dan Ibu sekalian, para ASN yang ada di lingkungan pemerintahan daerah ya, deadline kita 2 minggu lagi, jadi ya langsung deg-degan ya. 2 bulan lagi sampai dengan 30 Juni 2021 ya Pak ya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan Bapak sudah share wrap up dikit ya Pak ya, tadi ada perubahan tadi pemangkasan struktur ya Pak ya, dan juga ada perubahan ke jabatan fungsional ya Pak, betul Pak? Ada transformasi nanti ketika terjadi pemangkasan di jabatan eselon 4 dan eselon 3, tentunya ASN-ASN yang terdampak dari kebijakan pemangkasan, mereka akan menjadi seorang fungsional. Nah, banyak yang khawatir. Iya, banyak nih Pak. Soalnya khawatir, Pak, setelah saya fungsional, apakah penghasilan saya akan berkurang? Betul. Nah, kami ingin katakan tidak. Bapak Presiden mengatakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, kebijakan reformasi birokrasi ini tidak boleh merugikan ASN kita, terutama take home pay-nya. Iya, betul. Jadi Pak, artinya nanti walaupun bertransformasi dari struktural menjadi fungsional, take home pay tetap sebesar itu. Tetap sebesar itu ya. Ini mungkin jawaban yang ditunggu-tunggu para Bapak dan Ibu sekalian yang di rumah ya. Jadi take home pay-nya itu tetap sebesar itu, jangan khawatir ya Bapak dan Ibu sekalian yang lagi nonton dimanapun. Tapi di samping itu mereka dapat bonus. Bonus apa tuh Pak? Ketika menjadi seorang fungsional, pertama masa tugasnya lebih lama ya Pak? 60 tahun. Wah. Oke, kemudian juga bisa naik jabatan. Bisa naik jabatan 2 tahun sepanjang ya? Memenuhi angka-angka kredit yang ditentukan. Yang pastinya adalah mereka bisa lebih berkompetisi, lebih inovasi, dan bisa menunjukkan siapa sesungguhnya. Bidang karir mana yang sesungguhnya mereka lebih perform. Nah, jadi kalau di struktural kan tidak ditaruh di jabatan A, belum tentu dia. Betul. Tetapi ketika menjadi seorang fungsional, dia bisa memilih. Ada ruang bagi dirinya untuk memilih ruang bidang apa yang dia well perform. Nah, lebih produktif di bidang. Jadi memang memancing kompetisi ya Pak justru ya. Supaya para ASN kita tentunya lebih kreatif lagi, lebih kompetitif lagi dalam bekerja tentunya. Luar biasa sekali. Nah,
Kalau tadi kan kita ngomong-ngomong apa itu penyederhanaan birokrasi, dampaknya, tujuannya, sasarannya tadi juga mungkin sudah dibicarakan bahwa di sasaran ini di tingkat kementerian, lembaga maupun di pemerintahan daerah. Nah, kalau dari sisi Kemendagri sendiri Pak, mumpung kita ngobrol sama Ditjennya langsung ya. Ini mumpung nih, kalau dari Kemendagri sendiri terutama Ditjen Otda Pak, apa sih Pak peran dari Ditjen Otda ini untuk proses kebijakan penyederhanaan birokrasi ini, Pak? Ya pastinya perannya Kemendagri khususnya Ditjen Otda itu adalah memfasilitasi. Kita tahu pemegang urusan penanggung jawab terakhir urusan pemerintah adalah Presiden. Betul. Presiden kemudian membagi urusan-urusannya kepada menteri-menteri. Urusan kesehatan, Menteri Kesehatan. Urusan pendidikan, Menteri Pendidikan. Lalu siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi adalah pemerintah daerah. Oke. Nah, tugasnya Kemendagri adalah memastikan ketika ada urusan-urusan kesehatan yang menjadi kewenangan Menteri Kesehatan itu dilaksanakan yang baik oleh pemerintah daerah. Tentunya harus kompatibel antara apa yang dibutuhkan, kami sebut itu indikator kinerja kunci yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Demikian juga untuk urusan pendidikan. Bagaimana indikator-indikator kinerja kunci urusan pendidikan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, tugasnya ODA adalah memastikan secara kelembagaan, secara norma, standar, prosedur dan kerja, kemudian personil dan profesionalitasnya itu memang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kan menjadi tidak akan kompatibel ketika kebutuhan pusat untuk melaksanakan urusan, tetapi kualitas SDM-nya di daerah tidak memadai. Artinya apa? Jabatan fungsional nanti yang hadir adalah jabatan fungsional yang menunjang agar indikator kinerja kunci yang dimiliki oleh masing-masing urusan kesehatan atau pendidikan itu betul-betul ada di daerah. Artinya masing-masing kementerian harus siapkan dong jabatan-jabatan fungsionalnya agar pemerintah daerah bisa mengakselerasi tujuan-tujuan dari pemerintah pusat. Wah, luar biasa sekali ya. Cukup berat ternyata nih tugasnya Otda tahun ini ya Pak ya. Oke, tapi gimana Pak dari Otda sendiri apa sih tantangannya Pak dalam mengimplementasikan ini? Kami bersyukur pastinya dulu karena teman-teman dari Kemenpan RB, teman-teman dari LAN, dari BKN, KSN juga selalu bersama-sama memberikan masukan dan kita bersinergi bersama agar proses transisi dari jabatan struktural ke fungsional itu dengan baik. Tujuan kita sama, bahwasanya kita semua ini adalah stafnya Presiden. Kita menginginkan seluruh tanggung jawab Presiden pelaksanaan semua urusan itu dieksekusi dengan baik oleh ASN di tingkat daerah. Itu tujuan itu. Jadi siapapun, kami bersyukur tantangan kami itu adalah kami selalu mengatakan memang persoalan kita adalah koordinasi. Betul. Orang mengatakan koordinasi itu adalah hal yang mudah disebut, tapi rumit untuk dilakukan. Tetapi kami mengatakan tidak. Sepanjang kita bisa berkomunikasi dengan baik, koordinasi itu akan bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Kuncinya adalah komunikasi ya Pak. Sama aja kalau kayak pacaran juga gitu ya Pak ya. Kuncinya komunikasi ya Pak ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi sama nih tadi pesan dari Pak Akmal ya. Jadi kuncinya adalah koordinasi dan juga sinergi tadi ya Pak ya. Sinergi dan komunikasi. Betul sekali. Dan untungnya kementerian terkait juga luar biasa sinerginya ya Pak ya. Semuanya mendukung. Baiklah. Oke. Pak Akmal, sebelum kita menuju ke closing, kita masih punya waktu lagi sih sebenarnya banyaknya. Mungkin ada pertanyaan yang kira-kira yang paling sering muncul deh di live kita nih, mumpung kita hari ini melaksanakannya secara live Pak. Karena mungkin episode selanjutnya kita akan melaksanakannya secara tapping, tapi karena hari ini episode perdana pertama dan kebetulan gestarnya juga spesial, jadi kita laksanakan secara live. Kali aja ada yang mau tanya-tanya juga, nanti boleh disampaikan ya operator. Terakhir nih Pak, mungkin tadi menjawab kekhawatiran. Tadi kan kalau misalnya banyak yang, aduh jadinya tunjangannya berkurang nggak nih? Atau jadinya gimana nih? Susah nggak nih? Dan segala macam. Ada nggak sih pesan-pesan Pak Akmal nih dari tentunya perwakilan dari Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri untuk semua ASN, Bapak dan Ibu sekalian, audiens yang menonton episode kali ini? Tadi saya katakan kuncinya adalah di komunikasi. Ketika ada teman-teman dari ASN yang ragu, curiga, belum paham, ayo kami membuka ruang untuk berkomunikasi setiap waktu. Silahkan, kami punya hotline juga, kami punya Instagram, punya Facebook, punya line khusus untuk membuka komunikasi itu. Jadi tidak usah khawatir, kami punya tim yang cukup kuat dan podcast ini adalah salah satu instrumen itu. Agar kita bisa membuat semuanya lebih clear. Teman-teman dari ASN tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir.
pemerintah pasti akan melakukan yang terbaik. Sekali lagi kami katakan tadi, nggak usah khawatir take home pay-nya berkurang, ya. Nggak usah khawatir karirnya tidak bagus, Betul. bahkan bisa jauh lebih baik lagi. Oke. Oke, tentunya semua kebijakan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah ini telah melewati berbagai pertimbangan ya Pak ya, dan pastinya tujuannya baik dan tidak merugikan. Mencoba untuk memfasilitasi semua kepentingan masyarakat ya tentunya ya. Dan tadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, tadi ini Pak Akmal penting sekali nih kuncinya, komunikasi. Jadi buat yang mungkin masih galau, ketakutan, aku nggak mau gini, kita punya ruang untuk komunikasi ya, tentunya banyak sekali lini yang bisa digunakan, sosial media, hotline, dan juga mungkin bisa berkomunikasi dengan di lingkungan daerahnya masing-masing dulu ya Pak ya tentunya ya. Nah ini ada pertanyaan menarik nih datang dari audiens kita yang menonton nih. Ada pertanyaan dari Kabak Organisasi Kabupaten Karo. Kabak Organisasi Kabupaten Karo. Pertanyaannya apa nih? Selamat. Oh boleh langsung berbicara langsung, silakan. Ya, selamat sore Pak Dirjen. Selamat sore Pak Kabak. Buat kita semuanya, terima kasih buat Kemendagri yang sudah membuat acara sedemikian rupa, walaupun sebentar lagi jam kerja kita sudah berakhir gitu ya. Tapi karena demi tugas dan tuntutan negara, kita siap-siap saja sampai jam berapapun diundang gitu. Yang menjadi pertanyaan kami dan kegalauan kami di daerah ini Pak Dirjen, satu, kami memang siap mengikuti instruksi dari Bapak kami lah Kemendagri, khususnya di daerah ini. Jadi tolong juga kami difasilitasi supaya tidak terlalu, diobok-obok oleh Menpan Pak Dirjen. Karena apa? Memang kalau kita fungsionalkan seluruh ASN ini, khususnya eselon 4 lah kita katakan, memang dari sisi kesejahteraan kita pasti akan lebih sejahtera karena pangkat kita, karir kita mungkin lebih naik gitu ya, lebih gampang naik. Tapi bagaimana kami mau memfungsionalkan teman-teman ini kalau induknya di pusat belum ada Pak. Khususnya jabatan-jabatan fungsional yang ya khususnya yang lain-lain lah. Kalau di dinas kesehatan, dinas pendidikan, pertanian mungkin itu sudah ada fungsionalnya Pak dan sudah ada pembinanya. Jadi nanti kalau kami difungsionalkan nggak ada pembina kami, kemana kami mengadu? Malah bisa nggak naik pangkat kami nanti Pak. Terus yang kedua, kami galau ini teman-teman organisasi kan kebetulan ada grup juga itu. Antara yang mau difungsionalkan dan tidak difungsionalkan itu sampai sekarang kami belum punya acuan gitu. Termasuk surat Bapak kami lah Mendagri ke Menpan juga sepertinya belum ada respon gitu. Kami di daerah dipaksa ini, apalagi deadline kita itu Pak harus dilantik pada bulan 6 gitu kan. Teman-teman di daerah udah jadi galau ini, gimana gitu kan. Kecuali yang mau pensiun itu udah banyak yang semangat Pak. Nggak apa-apa, kami mau difungsionalkan nggak apa-apa, karena panjang gitu. Yang muda-muda ini gitu. Jadi mohon petunjuk lah terhadap kami di daerah ini. Tapi kami sudah melakukan perintah Pak, kami sudah menginventarisasi lah jabatan-jabatan fungsional. Tapi dari sekian banyak jabatan fungsional itu, lebih banyak ternyata yang belum ada pembinanya. Mohon petunjuk. Demikian. Terima kasih dari saya, Daud Sembiring, Kabupaten Karo. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kabak, luar biasa sekali langsung disampaikan ke Pak Akmal. Gimana nih Pak Akmal? Ini yang kita bangun dengan teman-teman daerah. Kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah trust. Ya. Trust itu bisa dibangun ketika kita membangun komunikasi. Kita apresiasi sekali Pak Kabak Pak Karo tadi, Pak Kabak ya. Pak Kabak Kabupaten Karo ya. Itu mencoba mewakili itu pertanyaan yang hampir diinginkan oleh semua oleh teman-teman. Memang persoalannya ketika kita memulai sebuah kebijakan, ada kondisi yang tidak ideal. Saya katakan selalu ada turbulence. Betul. Dari transformasi sebuah kebijakan ke kebijakan lain. Nah, ketika Bapak Presiden menginginkan ada transformasi dari struktural ke fungsional, saya katakan dari awal tadi, pemilik urusan itu adalah kementerian. Yang punya urusan kesehatan, Kementerian Kesehatan. Betul. Yang punya urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan. Nah, siapa eksekusinya? Eksekutornya adalah pemerintah daerah. Apa itu dinas pendidikan? Nah, ketika kita mentransform jabatan eselon 4 di dinas pendidikan, tentunya yang punya urusan harus membuat dulu apa jabatan fungsional yang harus dikerjakan oleh teman-teman di dinas pendidikan. Betul. Apa jabatan fungsional yang harus dilakukan oleh teman-teman di kesehatan ya. Itu 32 urusan loh Pak. Betul. Nah,
kita memahami belum semua teman-teman KL itu, mohon maaf ya, membaca kebijakan Bapak Presiden dan diikuti oleh kecepatannya untuk menyiapkan jabatan-jabatan fungsional itu. Nah, kami Pak Kabak akan terus berusaha, sudah hampir sekian ratus lebih ya, 300 lebih kalau saya tidak salah, yang kita usulkan kepada Menpan RB untuk segera diselesaikan. Karena kami juga di deadline, kami tidak mungkin mengorbankan bahwa teman-teman kami di daerah. Betul. Ya, kami juga ingin sekali. ketika transformasi ini berjalan, ada slot jabatan fungsional yang sudah ada. Jadi mereka berpindah dari struktural, jelas jabatan fungsional seperti itu yang beliau inginkan tadi itu. Tapi terima kasih Pak Kabak, kami terus berkomunikasi dengan, kami sudah 2 kali bersurat kepada Menpan RB untuk percepat itu. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan kepastian itu ya, yaitu yang kami katakan kita harus berkomunikasi terus. Kami yakin dengan komunikasi yang baik kita bisa selesaikan ini. Pertemuan ini kan kita ulang terus Pak Kabak. Kita lakukan terus komunikasi. Silahkan bersurat juga, ya, silahkan bersurat ataupun melalui Pak Rektor juga boleh. Kami terbuka. Keterbukaan inilah yang akan menjadi modal bagi kita bersama untuk menyelesaikan persoalan yang luar biasa beratnya. Saya pikir itu, ya. Luar biasa sekali ya, saya rasa tadi sudah sangat lengkap dan komplit ya Pak, jawaban dari Pak Akmal untuk menjawab pertanyaan dari Kabak Kabupaten Karo yang mungkin mewakili semua pertanyaan di sini ya. Baiklah, karena waktunya sempit sekali nih karena kita juga nanti menjelang buka puasa ya Pak, dan juga ini sudah mau melewati jam kantor. Mungkin selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu sekalian yang menjalankan, dan juga selamat bekerja ya di tengah puasa ini, semoga tetap semangat. Pak Akmal, terakhir nih pesan-pesan untuk singkat aja Pak untuk teman-teman ASN yang ada di pemerintahan daerah. Pertama, teman-teman ASN percayalah bahwa kami dari Kemendagri akan terus memfasilitasi agar proses transformasi struktural ke fungsional ini berjalan baik. Dan kami juga ingin memastikan tidak ada yang dirugikan. Betul. Dan kami berharap ini adalah menjadi titik awal bagi kita untuk membangun profesional ASN yang lebih profesional. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Akmal Malik atas waktunya, luar biasa. 30 menit tidak berasa ya, sangat berlalu begitu saja, padahal banyak sekali yang pengen kita obrolin ya Pak. Tapi tenang saja karena ini merupakan episode pertama, tandanya ada episode berikutnya. Nanti ada detail oleh Pak Direktur, Pak Kasubdit, nanti akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang lebih detail. Ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Akmal. Sama-sama. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, semua yang ada di rumah yang mendengarkan podcast Otda Talks hari ini, terima kasih banyak. Itu tadi tentunya sharing kita bersama dengan Pak Dirjen ya, Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tadi mungkin sudah dibilang bahwa penyederhanaan birokrasi ini tentunya kita upayakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia dan juga tentunya para ASN ya. Yang pertama pastinya kita berupaya agar para ASN ini bisa menjadi sumber daya yang berkarir lebih maksimal lagi sesuai dengan kemampuannya ya, bisa semakin kompetitif lagi tentunya dan memanfaatkan kemampuannya, keahliannya dalam berkarya bagi Nusantara ya, bagi Indonesia ya. Dan yang kedua tentunya merampingkan struktur agar proses pelayanan publik tidak berbelit-belit ya, dan semakin simpel, dan tentunya hal itu dapat berdampak terhadap investasi ya. Terhadap minat investasi di Indonesia. Itu dia tadi Otda Talks episode pertama bersama Rani Rash dan juga Bapak Akmal Malik. Tetap Pak Akmal Malik ya. Coba Pak, lebih heboh lagi Pak, bisa ya Pak? Bersama saya Rani Ras dan juga Pak Akmal Malik. Wah, luar biasa sekali. Mungkin boleh tepuk tangan dulu semua rekan-rekan yang bergabung hari ini. Tentunya terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati. Ada kesalahan teknis juga yang mungkin kurang berkenan. Semoga di episode selanjutnya kita dapat terus berkomunikasi tadi seperti kata Pak Akmal. Dan jangan khawatir karena kita memiliki banyak sekali lini. Bapak dan Ibu sekalian dapat berkomunikasi melalui surat menyurat, mungkin melalui Instagram kami di Kemendagri dan juga Instagram Otda, Dirjen Otda, dan juga ada YouTube juga, Spotify, dan juga channel lainnya yang bisa digunakan Bapak dan Ibu sekalian untuk berkomunikasi dengan kami. Akhir kata, selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa Bapak dan Ibu sekalian bagi yang menjalankan. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.